Judul tesisnya kebijakan sekolah dalam pembentukan karakter siswa berbasis pesantren. Ini sesuai dengan keahlian para penguji. Nah, Anda sebelum mulai silakan berdoa terlebih dahulu. Ya, Anda punya waktu 10 sampai 15 menit untuk menyampaikan hasil penelitian Anda. Silakan Mas Nur Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tak ini termasuk untuk pesantren ini hadis kebaikan beliau Haji Muhammad Allah S.A.M.S. yang saya ini dan saya banggakan rektor Universitas Dengo. Beliau Asosiat Profesor Dr. Abdul Aziz Muhammad HCA MAD sekaligus penguji utama yang saya hormati dan yang saya takdiri. Penguji kedua beliau Profesor Dr. Ahmad MPD sekaligus pembimbing pertama saya dan saya hormati Ketua Penguji Dr. Haji Bukhari SUMPBDI yang saya hormati Ketua Penguji Dr. Haji Taufik Sofa MPD. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada siang hari ini akan diberikan nikmat yang sangat luar biasa, sehat, di tempat sehingga kita bisa melaksanakan ujian tesis Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salatullah salamu'u tapi tak terlimpahkan kepada baginda agung dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat perjuangan beliau kita mampu keluar dari zona jahiliyah menuju ilmiah. Baik, berikut yang akan kami paparkan terkait dengan judul tesis yang saya angkat dengan judul kebijakan sekolah dalam pembentukan karakter siswa berbasis pesantren di SMKN 1 Probolinggo dengan pembimbing 1 Profesor Dr. Ahmad Fauzi MPD dan juga pembimbing 2 Dr. Muhammad Hasan Firgol Mutaki MPD. Latar belakang yang melatar belakangi dari penulisan judul tersebut yaitu adalah pendidikan karakter, yang mana di sini pendidikan karakter menjadi prioritas pendidikan nasional. Mohon izin sebelumnya, mohon izin mau berdiri. Nah, di sini terkait latar belakang yang saya angkat, yaitu yang pertama ada pendidikan karakter, yang mana pendidikan karakter ini menjadi prioritas utama dalam sektor pendidikan. Yang kedua ada tantangan dan kasus degradasi moral, yang mana banyak kejadian-kejadian sekarang ada guru, baik itu tenaga pendidikan yang didemo ataupun diajak berkelahi oleh siswa. Selanjutnya di sini SMK. SMK itu lebih dominan kepada vokasi, lebih kepada skill, sehingga untuk moral agak disampaikan seperti itu. Namun di sini dengan menaikkan dengan kebijakan berbasis pesantren ataupun karakter berbasis pesantren diterapkan di SMKN 1 Probolinggo, yaitu pesantren di sini terbukti efektif untuk mendidik moral siswa. Tentunya ada integrasi nilai pesantren menjadi solusi pembentukan karakter, dan juga masalah implementasi nilai pesantren di sekolah umum masih menghadapi banyak hambatan. Nah, di sini fokus penelitian kami yaitu ada 3. Yang pertama ada konsep, yang kedua ada strategi, yang ketiga ada internalisasi. Ketiganya ini adalah fokus penelitian untuk bagaimana kebijakan sekolah dalam pembentukan karakter siswa berbasis pesantren. Dan juga rumusan masalah sesuai dengan fokus penelitian. Hasilnya, Mas? Oke. Nah, dari hasil penelitian di sini, hasil penelitian menunjukkan bahwa SMKN 1 Probolinggo menerapkan kebijakan pembentukan karakter siswa berbasis pesantren melalui program religius seperti itu. Karena kalau sudah pesantren pasti religius, tapi kalau religius belum tentu pesantren seperti itu. Karena religius ini dalam arti global, karena religius itu banyak agama, utamanya di SMKN 1 Probolinggo ada
banyak agama seperti itu yang siswa atau gurunya di sana. Karena di sini pesantren pastinya sudah Islam seperti itu, khususkan untuk siswa-siswa yang Islam. Di antaranya ada membaca Al-Quran, sholat berjamaah serta menjaga sikap sopan santun dan juga disiplin hormat kepada guru. Kebijakan didukung oleh kesadaran guru sebagai uswah hasanah dan juga lingkungan sekolah yang religius sehingga menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa. Terkait penelitian yang telah kami lakukan penelitian, bahwasanya mulai dari masuk pertama siswa, yaitu tercermin bahwa di sana telah menanamkan karakter-karakter pesantren. Ketika masuk gerbang, siswa turun dengan mendorong motornya. Nah, seperti ini adalah diadopsi dari pesantren seperti itu. Yang seperti ini hanya ada di pesantren, sehingga banyak lembaga-lembaga formal dan juga non-formal lainnya meniru karakter berbasis pesantren. Dalam implementasinya, yaitu menggunakan teori dari Thomas Likona, yaitu ada moral theory, moral feeling, dan moral ethics. Yang pertama yaitu pemahaman moral kepada peserta didik atau murid. Pemahaman, jadi diberikan pemahaman, aturan, dan juga kebijakan sekolah disampaikan kepada siswa, dan juga melalui kebijakan yang tertulis dan juga tidak tertulis. Seperti halnya tadi untuk kita menuntun sepeda motor seperti santai itu tidak ada kebijakan tertulis, namun lebih sopan Anda turun kan seperti itu. Selanjutnya moral feeling, jadi ditanamkan kepada diri siswa dalam hati kesadaran bahwasanya moral itu sangat penting, diadopsi dari pondok pesantren. Selanjutnya Mas Nur Salim ya, Mas Nur Salim. Biasa. Jadi judul Anda ini debatable ya, karena beberapa hari terakhir kalau Anda lihat pemberitaan itu kan banyak kejadian dicabul itu. Nah, ini Anda tidak jelas gitu loh, berbasis pesantren yang mana. Kalau pesantren Zainul Hasan Genggong jelas ada Satloki Santri, 9 calon santri. Kalau di Nurul Jadid ada trilogi santri, ada Panca Kesadaran Santri. Nah, ini kan tidak jelas pesantren mana, pesantren apa kan gitu. Nah, itu satu. Nilai pesantren, maksudnya pesantren macamnya banyak. Ada salafiyah, ada kholafiyah, ada yang tidak jelas itu. Nah, ada tidak di situ misalnya pesantren seperti apa? Apakah pesantren yang kiainya ditangkap itu gimana? Kan tidak jelas, sangat mudah sekali. Judul Anda ini menjatuhkan diri Anda sendiri. Ya, jadi yang terdekat itu apa? Pesantren di mana? Ya diperjelas. Jadi karena lokalitasnya adalah SMKN itu berada di sekitar pesantren itu, maka nilai lokalitas yang ada di sana, kejeniusan lokal jenius yang ada di sana itu yang diadopsi, seharusnya ada di situ. Satu. Yang kedua, karakter. Coba saya ingin, karena Anda ngomong karakter, ada 8 karakter itu. Apa saja? Satu lebih sedikit. Bukan. Karakter siswa itu kan ada 8 karakter utama yang harus dikembangkan di siswa itu. Apa saja? Karena Anda ngomong karakter siswa. Iya, termasuk sopan satu. Ya, ada karakter religius, ada karakter apa lagi? Ada 8 karakter utamanya. Wah, S2 itu harus banyak baca. Monggo, Prof. Aziz diperdalam. Baik, coba berikan contoh karakter yang dibangun di SMK Negeri 1 Probolinggo. Biasa. Silakan. Izin menjawab biasa. Karakter yang dibangun di SMK Negeri Probolinggo yang pertama, dari mulai masuk gerbang ada dewan guru yang menyambut dengan sopan santun dan juga salim dan juga sapa. Lanjut pada pagi hari sebelum masuk kelas, ketika
siswa menuju kelas. Di sana ada sentral di perkumpulan untuk dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Di sana tiap hari itu per kelas gantian sudah dijadwal. Di sana langsung rebus untuk membaca Al-Quran. Tidak hanya itu Jam berapa? sebelum 6.45, jadi dari jam 6 sampai jam 6.45. Setelah itu ditulis di tesisnya ya? ditulis, ada ketika buktinya juga sudah ada. Itu berapa? Di bab 4 di wawancara untuk dokumentasinya ada di lampiran. Itu namanya kegiatan pembiasaan atau masuk ekstrakurikuler atau gimana? Pembiasaan. Pembiasaan gitu. Ya. Salah satunya pembiasaan sopan itu. Sopan santun, senyum, salam sapa. Kalau pembiasaan hidup bersih gimana? Pembiasaan hidup bersih di sana dilakukan dengan piket setiap harinya, dan juga setiap 1 minggu 1 kali itu di dalam sudah disebutkan juga ada yang namanya jumpa berlian. Ada dokumen foto yang bisa memberikan gambaran pola hidup bersih di sekolah. Ada Ustaz. Ada. Coba. Di lampiran. Coba. Di slide-nya ada. Iya ada. Di slide-nya ada. Oh, udah ada. Ada di slide-nya. Ya. Coba di lampiran ada. Ada di lampiran. Oke, bersih ya. Iya. Mohon maaf. Iya. Di sini menjaga lingkungan. Di sana disebut dengan Tatanan lingkungannya indah. alhamdulillah ya. Artinya banyak pohon bunga yang ditanam Iya, pohon pindah. sehingga mencerminkan lingkungan sekolah yang indah. Iya. Kan keindahan itu kan mempengaruhi pola pikir mereka. Iya. Bisa jadi anak itu disiplin tertib itu karena memang lingkungan yang mendesain yang itu. Ya. Karena sekolah udah kotor, sempit, gersang, ya. Ada kecenderungan melanggar tuh ya, karena ada kekerasan. Ya, Anda sebagai peneliti, karakter yang dibentuk itu berangkat dari konsep atau berangkat karena lingkungan, atau memang selama ini sudah ada data keberhasilan bahwa itu sudah terbentuk karakternya. Silakan. Enggak Ustaz. Yang saya teliti di tempat penelitian, yang pertama yaitu pastinya di konsep melalui musyawarah dan juga bersama dengan guru semuanya konsepnya, sehingga setelah konsep ada strategi, baru selanjutnya ada internalisasi. Di dalam pelaksanaannya terjadi pembiasaan seperti yang saya baca dari karangan buku beliau, Abdul Aziz di Filsafat Pesantren Genggong. Di sana dalam karakternya itu ada yang pertama ada pemahaman, setelah pemahaman pelatihan, setelah pelatihan pembiasaan, setelah pembiasaan itu keberhasilan, baru di situ sudah menjadi karakter. Ada tempat parkir sepeda guru? Ada. Luasnya berapa luasnya? Luasnya kalau tempat parkir guru itu ada 2 tempat, ada di dalam bangunan sama di luar bangunan, luar halaman. Saya tanya sampai ke parkir itu kadang memberikan kesan macam ini. Saya ketika masuk ke satu sekolah, kalau sudah sepedanya kotak kacir, ya, kemudian pada saat jam belajar ternyata berpakaian rapi tapi olahraga gitu ya. Ini kan mencerminkan ketidaktertiban. Iya. Saudara sebagai peneliti di sana, apa sekolah ini sudah tertib, disiplin, sudah memenuhi kenyamanan di lingkungan sekolah itu gimana? Alhamdulillah dari parkir siswa, parkir guru di sana berbeda. Kemarin dari yang saya teliti ada yang parkir tidak tertib, termasuk sepeda ontel, sehingga oleh petugas kesiswaan diletakkan di lapangan tengah. Itu menjadi pembelajaran bagi
siswa-siswa yang lainnya. Tapi alhamdulillah pagi sudah tertata. Ya, sibuk Mas. Monggo Prof Fauzi. Terima kasih Mas Salim ya. Coba panjenengan jelaskan kembali Mas. Problem risetnya nih apa? Dari problem risetnya yang dari latar belakang terkait karakter yang diteliti di SMKN 1 Probolinggo. Tapi tidak gara-gara ini kan? Tapi tidak gara-gara cuma hanya nonton sepeda motor kan? Tidak, banyak aspek-aspek yang lain. Ada soalnya saya mengamati panjenengan menyampaikan gara-gara nonton sepeda motor kemudian lalu anda melapor riset, kan tidak begitu ya? Kok saya cukup sekali ya, itu bagian itu ya? Ini bagian. Itu bagian. Apakah gara-gara itu sudah motor lalu anda melakukan riset di situ? Tapi tidak begitu kan? Yes, Baik, itu kan. Baik, nah saya ya kan kalau kebijakan itu kan keputusan. keputusan. Artinya keputusan, peraturan. Lalu di rumusan masalah yang pertama, bagaimana konsep kebijakan ke sekolah? Yang ingin diteliti apanya dalam sudah menjadi keputusan? Jika meneliti konsepnya, jadi bagaimana konsep terbentuk seperti itu, bagaimana konsep terbentuk. Jadi sebuah Gimana temuan panjenengan Oke, situ? konsepnya terbentuk. Konsep itu dibentuk gimana? Yang jawab Ya. konsep terbentuk itu berangkat dari sebuah kejadian biasa. Jadi kita lihat di sekolah memandang banyak kejadian-kejadian di daerah lain. Seperti itu. Ada yang siswa mendemo guru, ada yang memukul gurunya. Nah seperti itu karakter yang sudah tidak berhasil, sehingga konsep yang dibentuk di SMKN 1 Probolinggo melalui musyawarah dewan guru dan juga ujung tombak pertama yaitu kesiswaan, sehingga membentuk konsep ini dengan musyawarah dewan guru dengan ujung tombak kesiswaan. Betul. Saya cuma meminta ini ya, nanti di pembahasan sertakan teori ya, nanti yang diperdalam di pembagian pembahasan nanti dipertegas teori yang digunakan ya. Oh gitu. Bisa. Oke, Mas Nurham Salim catatan. Oke. Saya tidak menemukan pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh sekolah ketika misalnya menentukan karakter siswa harus berbasis pesantren. Ya. Nah, coba kan ada tiga pilar pendidikan itu apa? Satu, keluarga. Dua, masyarakat. Tiga, sekolah. Nah, ini pasti ketika menentukan pertimbangan, ketika menentukan kebijakan pasti memperhatikan itu semua. Nah, coba saya digambarkan itu untuk revisi tesisnya nanti. Jadi Anda harus kembali ke sekolah untuk menggali data-data itu. Oke, Mas Nurham Salim ya, jelas ya? Terima kasih, silahkan ditutup Mas Nurham Salim. Demikian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan juga banyak omisi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemilih yang telah memberikan ilmunya kepada saya.